Kabar tentang kematian Putri Diana benar-benar telah menyita perhatian publik seantero jagat raya. Miliaran pasang mata begitu antusias menyaksikan setiap siaran televisi yang memberitakan momen tragis kematian sang putri hingga prosesi pemakamannya kala itu. Wajar kiranya bila publik begitu antusias. Pasalnya, mendiang Putri Diana dikenal sebagai sosok putri yang baik hati, lagi dekat di hati rakyat jelata. Wajar pula bila julukan The People's Princess disematkan padanya. Tepat pada 31 Agustus 1997 silam, 27 tahun sudah peristiwa tragis yang merenggut nyawa Putri Diana itu telah berlalu. Mobil yang ditumpangi Putri Diana hilang kendali, lalu menabrak tiang penyangga terowongan jalan di Pont des Alma, Paris, Prancis. 4 orang berada di dalam mobil. Seorang pengemudi dan seorang pengawal di depan, sang putri dan pacarnya di belakang. Di belakang mereka, tidak jelas seberapa jauh, ada beberapa sepeda motor dan mungkin 2 mobil yang membawa paparazzi. Saat mendekati terowongan di sepanjang Sungai Seine, menara yang berkilau itu berada di sebelah kiri. Bahkan melalui jendela mobil mewah yang berwarna gelap, sulit untuk tidak melihat. Beberapa detik kemudian, terjadi tabrakan hebat. Para saksi mengatakan itu seperti ledakan. Gempa itu akan segera bergema di seluruh penjuru dunia, tetapi selama beberapa menit di malam yang sunyi itu, yang terdengar hanyalah bunyi klakson mobil yang terus-menerus dibunyikan oleh tubuh pengemudi yang terkulai, lalu bunyi klik rana kamera, tulis Jocelyn Novak dari Associated Press News. Meski mobil itu ringseng nyaris tak berbentuk, namun dikabarkan bahwa Putri Diana saat itu masih bernafas dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hanya saja, nyawanya tak bisa diselamatkan setelah beberapa lama mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Banyak sekali air mata yang mengalir. Saya bercerita tentang betapa basahnya tangan orang-orang. Awalnya saya tidak mengerti, kata Pangeran Harry, seperti yang dikutip CBS News. Tangan mereka basah karena menyeka air mata mereka sendiri. Saya ingat salah satu bagian yang paling aneh adalah saat mengambil bunga dari orang-orang dan kemudian meletakkan bunga-bunga itu bersama bunga-bunga lainnya. Seolah-olah saya adalah semacam perantara untuk kesedihan mereka. Dan itu benar-benar berkesan bagi saya. Upacara pemakaman Putri Diana disaksikan oleh tak kurang dari 2,5 miliar pasang mata. Seusai diupacarakan, jenazah Putri Diana dibawa ke tanah leluhur keluarganya, di Altorp. Begitu peti jenazah ibu saya benar-benar masuk ke dalam tanah, itulah pertama kalinya saya benar-benar menangis, kata Pangeran Harry, mengenang momen 27 tahun silam itu. Begitu banyak kiranya momen berkesan sepanjang prosesi pemakaman Putri Diana. Salah satunya adalah momen di mana Pangeran Harry dan kakaknya Pangeran William berjalan di belakang peti jenazah sang ibunda. Tak disangka tak dinyana, ternyata ada latar belakang cerita buruk di balik keputusan melibatkan Pangeran Harry dan Pangeran William berjalan di belakang peti jenazah ibunda tercinta mereka itu. Seperti yang dilaporkan reporter kerajaan dari Newsweek James Crawford Smith, Pangeran Harry menceritakan sejumlah kejadian sekitar waktu itu, salah satunya adalah banyaknya diskusi seputar pemakaman Putri Diana. Ia ingat bahwa saudara laki-laki sang putri, pamannya Charles Spencer, sangat menentang saran apapun agar keponakannya berjalan di belakang peti jenazah. Ada beberapa diskusi tentang pemakaman keesokan harinya, ujar Pangeran Harry. Menurut rencana terakhir, peti jenazah akan ditarik melalui jalan-jalan dengan kereta kuda oleh pasukan raja. Sementara Willy, begitu biasa Pangeran William disapa, dan saya mengikutinya dengan berjalan kaki. Namun, tampaknya hal itu ada yang memandang terlalu berat untuk 2 anak laki-laki. Beberapa orang dewasa tercengang. Kakak laki-laki ibu, Paman Charles, langsung menginterupsi rencana tersebut. Kalian tidak boleh menyuruh anak-anak ini berjalan di belakang peti jenazah ibu mereka.
Itu biadab, terang Pangeran Harry, menirukan kata pamannya Charles Spencer. Rencana alternatif pun sempat diajukan, yaitu, Pangeran William akan berjalan sendiri, tanpa Pangeran Harry yang saat itu baru berusia sekitar 12 tahun. Namun, rencana alternatif itu ditolak. Pangeran William dan Pangeran Harry tetap harus berjalan di belakang peti jenazah ibunda mereka. Dia, maksudnya Pangeran William, berusia 15 tahun. Jangan libatkan yang lebih muda. Jangan libatkan yang lain. Rencana alternatif ini diteruskan ke atas. Jawabannya datang. Pasti kedua pangeran. Mungkin, itu untuk menarik lebih banyak simpati, kata Pangeran Harry. Meskipun ada diskusi seputar apakah mereka berdua akan berjalan kaki atau hanya salah satu dari mereka, Harry mengatakan dia tidak pernah berpikir bahwa William harus melalui pengalaman itu sendirian, karena dia tahu saudaranya akan melakukan hal yang sama untuknya. Paman Charles sangat marah. Namun, saya tidak, katanya. Saya tidak ingin Willy mengalami cobaan seperti itu tanpa saya. Jika perannya terbalik, dia tidak akan pernah menginginkan saya, bahkan, mengizinkan saya, untuk menjalaninya sendiri. Saat tiba waktunya melaksanakan tugasnya, Pangeran Harry mengaku bahwa dirinya merasa mati rasa, mengingat bunyi kerikil yang berderak di bawah kakinya dan terus menatap tanah. Kami berangkat bersama-sama. Paman Charles di sebelah kanan saya, Willy di sebelah kanannya, diikuti oleh kakek saya Pangeran Philip. Dan di sebelah kiri saya adalah ayah saya. Saya perhatikan di awal betapa tenangnya kakek, seolah-olah ini hanyalah tugas kerajaan lainnya. Saya dapat melihat matanya dengan jelas, karena ia menatap lurus ke depan. Semuanya begitu. Namun saya tetap menundukkan pandangan ke jalan. Begitu pula Willy, kenang Pangeran Harry. Pangeran Harry mengaku masih ingat betul bagaimana rasanya mengalami mati rasa kala itu sampai sekarang. Dan saat itu, yang hanya bisa ia lakukan adalah mengepalkan tangan dan sesekali melirik ke arah kakaknya Pangeran William untuk menarik banyak kekuatan. Yang paling saya ingat adalah suara-suara itu, gemerincing kekang dan derap kaki 6 kuda coklat yang berkeringat, derit roda kereta perang yang mereka tarik. Saya yakin saya akan mengingat beberapa suara itu selama sisa hidup saya. Satu-satunya petunjuk bahwa kami berbaris melalui kerumunan manusia adalah ratapan mereka.